sini aku Putri dan narasumber kita yaitu Kak Novi. Halo Kak Novi. Halo juga Kak Putri, dan halo juga nih untuk para pendengar podcast. Nah, sebelumnya makasih nih ya Kak sudah mengangkat topik ini nih, karena pembahasan tentang infeksi menular seksual ini memang masih sering dihindari nih Kak, padahal dampaknya juga sangat besar loh bagi kesehatan remaja. Iya sih Kak, topik ini itu seringkali dianggap sensitif loh, padahal ini itu topik yang menurut aku pribadi nih ya sangat menarik banget gitu loh untuk menambah wawasan ataupun pengalaman pribadi saya sendiri. Nah guys, untuk membuka pembahasan kali ini nih pada siang hari ini, sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan IMS tersebut? Sebelumnya nih ya Kak, infeksi menular seksual atau IMS ini ya Kak, itu adalah infeksi yang penularannya melalui hubungan seksual Kak, itu baik dari vagina, mulut, dan anus Kak. Nah, IMS ini dapat disebabkan oleh berbagai bakteri Kak, seperti virus, jamur, dan juga parasit Kak. Nah, yang perlu dipahami itu IMS tidak hanya menyerang orang dewasa Kak, tetapi juga banyak terjadi pada remaja, terutama umur 15 tahun sampai 24 tahun Kak. Wah, sangat menarik ya guys topiknya guys. Untuk mengapa remaja menjadi kelompok yang cukup rentan sekali terkena IMS tersebut? Nah, karena ya Kak, kenapa sih ya remaja itu rentan ya Kak? Dikarenakan remaja itu lagi di fase perkembangan Kak, yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi Kak. Nah, termasuk dalam hubungan dan seksual Kak. Namun, seringkali rasa ingin tahu ini tidak diimbangi dengan pengetahuan yang benar Kak, tentang kesehatan reproduksi. Kurangnya edukasi, pengaruh lingkungan, dan pergaulan bebas Kak, serta informasi yang keliru dan media sosial itu dapat mendorong remaja melakukan perilaku yang berisiko Kak, seperti hubungan seksual dan tanpa pengaman, kemudian berganti-ganti pasangan Kak, gitu. Nah, jadi gini Kak, banyak tuh ya orang awam sekarang itu mengiranya itu ketika kita terdapat penyakit ini itu langsung timbul gejala. Apakah seperti itu Kak? Atau hanya mitos saja? Kak? Itu tidak selalu ya Kak Putri. Banyak kasus IMS yang tidak menimbulkan gejala di awal atau yang disebut asimptomatik gitu Kak. Nah, inilah nih Kak yang berbahaya Kak, karena seseorang yang bisa merasa sehat kayak baik-baik aja gitu Kak, padahal itu sebenarnya sudah terinfeksi Kak, dan itu dapat menularkan penyakit pada orang lain Kak. Nah, itu sangat berbahaya ya Kak. Nah, jika tidak segera ditangani ya Kak, IMS itu bisa menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi organ reproduksi Kak, kemandulan, gangguan kehamilan, bahkan Kak meningkatkan risiko ketularannya HIV Kak. Gitu. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, untuk IMS itu apa saja sih yang paling sering ditemukan di kalangan remaja pada saat ini? Baik Kak, IMS ini beragam ya Kak, banyak jenisnya. Nah, itu jenisnya itu yang sering ya Kak, yang sering tuh antara lain itu gonorrhea, sifilis, chlamydia, herpes, dan HIV nih Kak. Nah, sebagian IMS itu seperti gonorrhea, sifilis, dan chlamydia itu bisa disembuhkan Kak dengan pengobatan yang tepat. Namun, ada juga nih Kak IMS yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya itu ya, seperti HIV dan herpes Kak, tetapi bisa dikendalikan agar tidak semakin menyeramkan. Nah, untuk dampaknya ternyata ini sangat serius banget ya Kak ya. Lalu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi untuk mencegah penyakit ini terus menjalar, dan bagaimana kita untuk menyiapkan tameng bagi diri kita sendiri seperti itu?
Untuk faktornya itu ya Kak, faktornya sendiri itu resikonya itu cukup beragam Kak. Nah, diantaranya itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi Kak. Nah, melakukan hubungan seksual di usia dini, tidak menggunakan pengaman juga Kak. Terus berganti-ganti pasangan ketika seks. Nah, kemudian pengaruh alkohol Kak dan juga zat terlarang. Nah, kurangnya akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Nah, kemudian jika faktor-faktor ini tidak dikendalikan Kak, risiko terjadinya IFS akan semakin meningkat dan akan semakin parah Kak. Begitu. Kalau begitu, untuk upaya pencegahannya itu seperti apa ya Kak? Nah, baik. Untuk upaya pencegahan IFS ini Kak dapat dilakukan dengan beberapa cara Kak. Di antaranya itu menunda hubungan seksual dan fokus pada perkembangan diri kita. Nah, setia pada satu pasangan saja nih ya Kak. Kemudian menghindari perilaku yang berganti-ganti pasangan gitu. Terus menggunakan alat pelindung seperti kayak kondom gitu Kak. Bagi yang sudah aktif aja nih ya secara seksual. Kemudian rutin memeriksa kesehatan reproduksi di tenaga medis terdekat. Terus mencari informasi yang benar nih ya Kak melalui tenaga kesehatan, sekolah atau media edukasi yang terpercaya nih ya Kak. Terus selain itu peran teman sebaya dan media informasi yang positif itu juga sangat membantu untuk dalam membentuk perilaku sehat pada remaja, gitu Kak. Wah, kalau begini saya kan jadi lebih menambah wawasan saya ya Kak ya. Sebelum kita akhiri nih ya Kak, apa pesan penting yang ingin Kak Novi sampaikan kepada para Gen Z yang sedang melihat podcast ini sekarang? Nah, baik Kak, mungkin pesan saya nih ya untuk adik-adik dan remaja yang lagi nonton nih ya, yang lagi dengerin nih ya. Jangan anggap nih pembahasan yang kita bahas ini tentang reproduksi ini sebagai hal yang memalukan Kak. Justru dengan memahami dan menjaga kesehatan diri kita itu sedang melindungi masa depan kita nanti Kak. Gitu. Nah, dan jangan ragu nih untuk bertanya dan mencari informasi yang benar. Kemudian kita nih ya harus banget nih ya memeriksakan diri jika terjadi gejala atau untuk kayak melindungi diri kita untuk masa depan nanti Kak, gitu. Terima kasih banyak Kak Novi atas penjelasan yang sangat lengkap dan bermanfaat. Semoga podcast ini bisa menambah pemahaman dan kesadaran remaja tentang pentingnya pencegahan infeksi menular seksual. Saya Putri dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk menjalani hari-hari. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.